Merawat anak entok hasil beli di pasar atau toko pakan ternak dengan merawat anak entok yang masih dicampur dengan indukannya apakah sama? Tentu saja berbeda, teman-teman. Untuk merawat anak entok hasil beli dari pasar atau toko pakan ternak, tentu saja ada beberapa tahapan yang wajib teman-teman lakukan. Ini ketika teman-teman akan memulai usaha ternak entok dari nol atau dari membeli DOE atau anakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ruski Bikatra, salah satu channel yang akan selalu membahas mengenai seputar ternak entok. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua peternak entok rumahan? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan sharing kembali, berbagi kembali tentang seputar ternak entok. Lebih tepatnya kali ini kita akan mengangkat tema yaitu cara merawat DOE entok yang bukan hasil dari tetasan sendiri, melainkan hasil dari beli di pasar atau di toko pakan ternak. Kita akan mulai dari nol. Jika kalian akan terjun ke dunia peternakan, dalam hal ini khususnya adalah peternakan entok, maka salah satu skill yang harus kalian miliki adalah merawat DOE entok. Kita akan belajar membesarkan anak entok dari usia 0, 1 hari hingga menjadi entok dewasa. Kita akan mulai dari skala kecil dulu. Nanti ketika kita sudah merasa memiliki kemampuan yang lebih, maka bisa kalian lanjutkan ke ternak yang lebih besar lagi. Dengan catatan, asalkan Anda yakin dan juga didukung dengan modal. Mengenai cara memulainya, teman-teman bisa tentukan apakah kalian akan memulai dari umur remaja seperti ini, atau kalian akan memulai dari indukan, atau bahkan kalian lebih tertarik untuk memulainya dari usia DOE seperti ini. Saran dari kami, sebaiknya kalian jika memang betul-betul pemula dan baru mau mengawali, silahkan mulailah dari umur DOE seperti ini. Anggap saja kita akan mulai ternak dari DOE atau anak entok. Karena kita memang benar-benar baru akan memulai, sehingga kita harus membeli DOE ini di pasar atau boleh di toko pakan ternak. Untuk tahap awal, sebaiknya kalian membeli sesuai dengan kemampuan saja, tidak perlu banyak-banyak. Cukup 20 atau 25 ekor saja. Dan yang lebih penting lagi teman-teman, bahwa sebelum kita membeli DOE, sebaiknya kita sudah mempersiapkan kandangnya terlebih dahulu. Kandang DOE bisa kita buat sendiri dengan menggunakan bahan bambu atau bahan-bahan lainnya, dan juga bisa kita beli di toko pakan ternak. Biasanya itu tersedia. Ketika kita sudah mempersiapkan kandangnya, untuk langkah selanjutnya kita harus mempersiapkan lampu. Fungsi daripada kita memasang lampu adalah sebagai pengganti peran daripada indukan. Anak entok akan sangat merasa kedinginan ketika malam hari. Itulah peran lampu dibutuhkan, karena kita rawat mereka tanpa indukan. Sebaiknya untuk kalian yang tinggalnya di wilayah yang memiliki suhu dingin, sebaiknya gunakan lampu yang memiliki kekuatan atau watt tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman atau kalian semua tinggal di wilayah panas, sebaiknya gunakan lampu yang memiliki watt rendah. Untuk selanjutnya, karena DOE ini bukan hasil dari tetasan sendiri, melainkan hasil daripada kita beli di pasar atau di toko pakan ternak, untuk 30 menit pertama setelah masuk kandang, sebaiknya kita jangan kasih makan dulu, ya. Nah, tapi yang perlu kita persiapkan adalah air minum. Dan untuk tahap awal, sebaiknya kita campurkan gula putih 1 sendok pada minuman untuk 50 ekor DOE. Setelah 30 menit, barulah kita bisa memberikan pakan. Dan pakan yang tepat untuk usia DOE seperti ini adalah starter. Kalian bisa menggunakan Vivo 311.
sebagai pakan yang tepat untuk usia DOE dan bisa kalian dapatkan di toko pakan ternak dengan harga Rp11.500 per kilogram. Penggunaan pakan ini akan berlangsung hingga usia 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Hingga usia 2 minggu, sebaiknya tempat pakan selalu kita cek. Ketika habis, maka kita bisa isi kembali. Kemudian, untuk porsi pakannya tentu wajib kita tambah, karena entok sudah semakin besar. Dengan semakin besarnya entok, maka akan semakin banyak kebutuhan pakannya. Untuk langkah selanjutnya, kalian juga tidak boleh lalai untuk selalu mengecek kondisi tempat air minum, jangan sampai kosong. Untuk air minum yang sudah kita campur dengan air gula ataupun Vitagik, maka penggunaan tidak boleh lebih dari 24 jam. Artinya, setiap 24 jam sekali kita wajib ganti. Untuk mengetahui apakah porsi pakan yang kita berikan pada mereka sudah cukup ataukah belum, kita bisa menandainya, teman-teman. Cara menandainya adalah dengan kita melihat apakah mereka masih berisik ataukah tidak. Ketika mereka masih berisik dan masih pecicilan ke sana kemari, itu artinya mereka masih lapar. Namun ketika kita melihat anak entok ini pecicilan dan sangat agresif tingkahnya, namun tidak berisik, itu menandakan bahwa mereka sudah cukup kenyang. Sedikit tambahan, ketika kalian mengalami ada salah satu dari entok kita ciet-ciet atau berisik, dan itu saya yakin sering terjadi, namun kalian tidak perlu khawatir. Karena itu hanya sebuah pertanda bahwa naluri anak entok ini yang sedang mencari induknya. Itu sangatlah wajar. Karena itulah cara DOE entok beradaptasi dengan situasi dan keadaan yang baru. Nah, untuk yang terakhir, dan ini sering kali terjadi. Mau tidak mau teman-teman pasti sering sekali melihat anak entok umpel-umpelan di bawah lampu pada saat malam hari. Ini artinya apa? Ini menandakan bahwa suhu yang berada di ruangan kandang ini masih tidak tercukupi atau kurang ideal. Anak entok sampai umpel-umpelan di bawah lampu tujuannya hanya untuk mendapatkan kehangatan. Dan siapa yang cepat, mereka yang dapat. Artinya, bagi entok yang berada di posisi bawah, itu akan sangat berpotensi untuk cedera dan resiko buruknya adalah sakit. Dan ini semua terjadi karena suhu yang berada di ruangan kandang ini kurang ideal. Maka kita harus mengganti lampu ini dengan kekuatan atau watt yang lebih besar supaya suhunya bertambah. Jika usia DOE sudah bertambah besar seperti ini, maka tentu saja dari jenis pakan juga harus kita rubah, harus kita rehab. Dengan menggunakan pakan apa? Paling tidak dari 311 kita akan menuju ke 511. Untuk kemudian sampai titik di usia 2 bulan atau 1,5 bulan, kalian bisa mengkolaborasikan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif secara bertahap. Ingat, secara bertahap, bukan secara totalitas. Ini dilakukan supaya nanti bisa menekan biaya pakan, namun pertumbuhan entok tetap terjaga. Baik teman-teman dan sahabat semua, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat serta bisa menginspirasi bagi peternak pemula khususnya. Bagi yang suka dengan video ini, silakan untuk tidak lupa klik tombol like. Akhirnya saya Rusky Katra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.